Cuman yang agak surprise juga adalah ini omission of some titles yang kayaknya udah lock tapi kok nggak ada di situ. Selamat datang di The Talkies. Ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Pada episode kali ini kami akan membicarakan shortlist FFI yang baru saja dirilis. Shortlist FFI. Jadi tahun ini film yang eligible untuk ikut FFI cuma 65. 65. Jadi, turun tajam tuh dari tahun lalu 123. Ya, tapi karena pandemi ya. Karena pandemi. Di seluruh dunia pun begitu. Ya, eligibility-nya kemudian diperluas kan. Jadi OTT boleh masuk ya, yang tayang di OTT. Yang OTT untuk pertama kalinya boleh ikut jadi yang bersaing. Ya, yang tayang di Netflix, Disney Plus. Ya, kalau di tahun yang normal nggak eligible, mereka nggak bisa ikut kompetisi FFI ya. Tapi ya, tahun ini betul, ada pengecualian. Kayaknya Oscar pun karena pandemi. Iya. Ya. Gue nggak tahu apakah khusus tahun ini atau memang akan berlaku seterusnya. Tapi mengingat makin bertambah film nasional yang premier di OTT, bisa jadi seterusnya ya. Iya. Gitu. Nah, terus shortlist-nya sendiri yang agak mengejutkan sih, karena cuma 12 judul. Karena kalau menganut paham FFI, berarti nominasi ya muter-muter di 12 judul itu aja, Pak. Oke, jadi kalau yang nggak masuk shortlist itu nggak bisa dapat nominasi di itunya ya, di sebelumnya kategorinya. Gitu. Oke, tapi tahun ini di luar 12 judul yang masuk shortlist, ada juga 10 judul yang menurut istilah panitia rekomendasi. Jadi 10 judul yang direkomendasiin untuk kategori-kategori tertentu. Gitu. Oke. Nanti akan kita bahas gitu. Nah, tapi yang jelas shortlist ini juga penurunan tajam 12 judul dibanding tahun lalu yang 38 gitu. Jadi tahun lalu jauh lebih kaya ya. Oke. Nah, kalau dari shortlist ini dari 12 ini baik, gue memang ya ada beberapa judul yang kalau menurut gue selera pribadi ya nggak terlalu masuk juga, tapi mungkin ini kan yang milih kurator ya. Yang terdiri dari 7 atau 8 orang kalau nggak salah. Gitu. Nah, oke, mereka mungkin punya pertimbangan sendiri gitu kenapa milih judul ini. Selain itu, gue juga pernah baca statement dari Nia Dinata kalau nggak salah bahwa apa yang terjadi di global ini juga menjadi pertimbangan, misalnya gerakan Black Lives Matter gitu ya. Oke. Ini juga jadi pertimbangan. Jadi isu-isu sosial juga jadi pertimbangan untuk terpilihnya satu judul ke shortlist gitu. Oke. Aneh kalau buat gue. Nah, yang notable. Jadi dari 12 ini kebetulan gue udah nonton sebagian besar nih. Ada 2 film yang gue belum tonton. Dari judul The Science of Fiction yang gue denger adalah favorit kuat. Nah, gue belum bisa ngomong apa-apa karena belum nonton. Terus ada Mountain Song yang juga gue belum nonton. Nah, tapi di antara yang gue udah nonton, memang benar gue ada surprise kenapa film-film ini bisa masuk, karena memang bukan masuk selera pribadi gue. Cuman yang agak surprise juga adalah ini omission of some titles yang kayaknya udah lock tapi kok nggak ada di situ. Misalnya apa, Pak? Yang gue perhatiin ya nanti kita cerita tentang hari ini ya, Angga Sasongko ya. Kayaknya itu film sukses di pasaran, secara konsensus kritik juga kebanyakan bagus, sambutan pasar oke, tidak ada di situ. Ya, dan punya impact juga ya, maksudnya. Iya. Sampai kemudian dibikin sequelnya. Oke, iya. Iya, ini buat gue kejutan terbesar nih.
nanti kita cerita tentang hari ini nggak masuk di shortlist yang jumlahnya cuma 12 gitu loh. Iya. Maksud gue Dan yang nambah ikut 1-2 judul kompetisi aja tuh dikit. masih cukup. Iya. Justru Dan ketika kompetisinya lagi dikit kok film yang kayaknya love malah nggak masuk gitu ya. ya, dan penampilan Aurora Amanda gue suka banget di situ. Iya, sebagai awan ya. Mm-mm. Gitu, dan gue juga suka Oka Antara di situ sebagai bokapnya ketika mereka masih muda. Ada lagi nggak film yang lo surprise nggak masuk dalam Kenapa? shortlist ini? Yang menurut gue surprise itu terlepas dari gue suka atau enggak adalah Habibie dan Ainun 3. Oh iya, itu film yang karena 2 film langganan ya? sebelumnya kan berbicara banyak ya. Mm-mm. Iya, 2 film sebelumnya berbicara banyak. Dan Hanung juga kan langganan FFI ini. Gitu, Habibie Ainun 3. Itu gue agak surprise dia nggak masuk. Dan itu juga laku kan filmnya kan. Di atas 2 juta. Kemudian Sebelum Iblis Menjemput Ayat, wah baik. Oh ya, yang ayat satunya cukup berprestasi tahun lalu ya? Iya, 4 nominasi waktu FFI 2018. Gitu. Kemudian yang gue juga surprise adalah Love for Sale. Oh iya, Love for Sale. Love for Sale 2, sorry. Love for Sale 2. Karena Love for Sale pertama juga 2018 bicara banyak ya. Si Gading Martin menang itu aktor terbaik. Della Dartian masuk nominasi. Love for Sale 2 juga nggak dapat komplain dari ini ya, dari media atau kritik. Iya, rata-rata juga suka gitu kan. Dan kalau menurut gue, Della Dartian di Love for Sale 2 nih apa ya? Memang makin matang. Iya, makin cakep sih gitu ya aktingnya ya. Karena justru di sini dia nunjukin emosi yang di film pertamanya tuh nggak ada, ya. Ketika dia mengubah pilihan hidupnya, gitu kan. Di sana kan nggak, di film pertama nggak, dia memang sosok misterius. Tapi di film ini justru lebih kegali gitu ya. Itu nggak masuk. Lo ada favorit nggak? Gue yang udah dari yang ada sekarang, gue mungkin dari yang gue udah nonton ya, gue bisa bilang Imperfect, tapi gue gak yakin Imperfect tuh bisa berbicara lebih jauh ya. Bisa di film terbaik. Ya, gue memang harus nonton beberapa judul lagi yang kayaknya bakal jadi bulan. Selain science of fiction, Humba Dreams ini gue juga belum nonton nih. Udah dari Netflix kan, udah cukup lama. Nah, itu sama Mudik di Mola TV. Nah, lo nyebutin Humba Dreams itu favorit gue di antara list inilah. Filmnya, gitu? Iya, filmnya Riza. Gue suka banget film itu. Ya walaupun filmnya indie ya, filmnya indie ala indie yang lambat, yang bukan komersil. Secara naratif juga oke diikutin. Gue enjoy filmnya, bagus. Enjoy banget gue filmnya. Oke. Kita tunggu. Itu kan dari Riza ya. Tahun lalu dia masuk nominasi sutradara terbaik untuk Bebas. Iya, gitu. Terus jadi, dan dia film terakhir dia yang menang Best Picture kan? Atira 2016 ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin dia bisa menang lagi. Iya, ada kan kita tahu nih kebiasaan FFI untuk memilih film yang artsy nih, yang agak artsy untuk menang ya. Kayak 2 tahun lalu Marlina dan tahun lalu Kecumbu Tubuh Indahku yang lebih ke film art gitu. Nah, gue sendiri sebetulnya 3 tahun lalu Night Bus. Ya, agak-agak kurang enjoy kalau nonton film art karena ya filmnya pasti bagus, tapi gue suka-suka nggak ngerti ini apa sih gitu. Nah, kalau dari list ini, gue ngeliat memang ada film-film indie yang memang udah jelas kalau kita nonton nggak komersil film ini, tapi nggak terlalu art banget yang gue suka. Jadi ya seperti Humba Dreams itu, terus ada
Istri Orang yang gue enjoy juga nonton walaupun itu filmnya lambat dan cenderung artsy tapi nggak pokoknya secara naratif lo masih bisa enjoy. Yang agak lambat juga Mudik oke lah, tapi walaupun gue agak kurang suka konklusinya yang terlalu dark gitu ya. Cuman overall gue mungkin dari list yang sedikit ini gue banyak yang suka. Tapi di antara yang suka itu ada beberapa yang gue agak bingung nih masuk nih. Mungkin karena ketidaksukaan gue nonton film-film yang agak slapstick. Seperti Guru-Guru Gokil. Misalnya? Guru-Guru Gokil. Terus ada Abrakadabra yang bagi gue nggak jelas nih film maksudnya tujuannya apa. Walaupun secara visual, wow gitu kayak Wes Anderson ya. Yeah. Yang agak slapstick juga gue kurang suka, walaupun ini dipuja-puji oleh media dan kritik, adalah Makkah I'm Coming yang sekedar nggak cocok buat gue film-film seperti itu. Siap. Nah tapi memang akhirnya ya kalau ngeliat dari 12 ini film-film yang hitungannya blockbuster tuh cuma Imperfect, Perempuan Tanah Jahanam, itu doang ya di atas 1 juta penonton ya. Selebihnya ada Ratu Ilmu Hitam sih yang hampir 1 juta penonton, 900 ribuan. Selebihnya film-film art ya. Kalau Guru-Guru Gokil ya OTT, kita nggak bisa lihat statistik penontonnya gitu kan. Jadi kayaknya sekali lagi FFI akan dikuasai oleh film-film art atau film-film independen. Gitu. Nah, sekarang kita kan tadi gue sempat singgung yang soal rekomendasi 10 judul rekomendasi untuk kategori tertentu. Ini juga hal baru ya, maksudnya gue baru dengar. Gue nggak tahu apakah sebelum-sebelumnya tuh udah ada, tapi kayaknya memang baru dengar sih gue. Gitu. Nah, jadi gini, ini rekomendasi untuk kategori tertentu ini spesifik banget nih, Bay. Oh, spesifik. Gitu. Jadi di luar 12 judul ada beberapa judul yang direkomendasiin untuk certain categories. Itu baik. Oke. Berarti untuk selanjutnya apa nih? Kapan nih? Selanjutnya ya pengumuman nominasi. Nominasi ya. November. Oke, kita tunggu aja deh ada. Tapi lo ada jagoan nggak kira-kira? Kalau untuk film terbaik, gue rasa gue ngeliat ada 2 yang Lokhumba Dream sama The Science of Fiction. Ya, The Science of Fiction kan udah ikut festival di mana-mana dan beberapa kali menang juga ya. Dan tahun ini For Color Film ada 2 film yang masuk shortlist, Mountain Song sama Abrakadabra. Jadi bisa jadi nih salah satu dari 2 itu akan masuk di Best Picture baik. Iya, Abrakadabra itu gue nggak jelas tuh apa maksudnya, film apa, kenapa begini, aduh. Tapi ya mungkin itu yang disukai juri ya. 12 judul dan 10 judul rekomendasi ini akan diserahkan ke masing-masing asosiasi untuk dipilih nominasinya baik. Oke. Jadi yang sutradara milih kategori sutradara, editor milih editing dan sebagainya. Sementara untuk film terbaik yang milih adalah mereka yang tergabung dalam FFI gitu, yaitu mereka yang pernah menang atau pernah nominasi. Jadi siapa yang pernah menang atau nominasi berhak untuk milih di kategori utama film terbaik. Oke, kalau gitu. Yep. Mungkin kita lihat aja perkembangannya gimana. Kita lihat apakah film-film jagoan kita bisa masuk nih di nominasi. Kalau nanti nominasinya di-announce, kita akan bikin video lagi pastinya. Oke. Terima kasih yang udah mampir. Boleh komen, subscribe juga kalau memang belum subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.